Salam sehat dan salam sejahtera dari saya, Ibu Tumorang Romada Parulien, si Tumorang. Materi kita hari ini adalah menyusun persamaan dasar akuntansi. Bentuk persamaan dasar akuntansi atau kita singkat dengan PDA, ditulis secara matematis, harta sama dengan utang tambah modal, atau aset sama dengan liabilities tambah ekuitas. Jika harta atau aset terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain, maka persamaan dasar akuntansi dapat kita tulis sebagai berikut. Ini harta sama dengan utang tambah modal, di mana harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan. Kalau ini dijumlahkan semua sama dengan utang tambah modal. Secara matematis, sisi kiri sama dengan sisi kanan. Contoh soal, ya, di sini ada A. Tanggal 1 November 2013, Nyonya Amanda menyetor uangnya sebesar 25 juta sebagai modal awal salon Amanda. Sebelum kita masukkan ini ke persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kita analisis. Jadi analisis untuk soal A kita lihat seperti ini. Nih, kas bertambah 25 juta dan di sisi kanan modal bertambah 25 juta. Kas bertambah 25 juta, modal bertambah 25 juta. Hasil analisis ini kita masukkan di persamaan dasar akuntansi. Ini kita lihat A, kas 25 juta, modal 25 juta. Jadi harta 25 juta sama dengan utang tambah modal 25 juta. Kembali ke soal nomor 2. 2 November 2013, Nyonya Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 5 juta. Kita analisis, ya. Kas berkurang 5 juta dan peralatan bertambah 5 juta. Hasil analisisnya kita masukkan di persamaan dasar akuntansi ini B. Kas berkurang 5 juta, ya. Peralatan bertambah 5 juta, sementara utang dan modal tidak disinggung. Setelah selesai dua transaksi ini, kita cari saldonya. Saldonya ini kas, 25 juta kurang 5 juta sama dengan 20 juta, peralatan 5 juta, utang kosong, modal 25 juta. Jadi kalau kita jumlahkan hartanya, kas 20 juta tambah peralatan 5 juta sama dengan 25 juta. Sedangkan utang tambah modal sama dengan 25 juta. Jadi sisi kiri sama dengan sisi kanan. Masuk kita ke soal C. Ya. 5 November 2013, Nyonya Amanda membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit, artinya belum dibayar, sebesar 25 juta rupiah. Kita analisis, ya. Perlengkapan bertambah 2.500.000 rupiah dan utang karena belum dibayar, ya. Utang bertambah 25 juta rupiah. Kita lihat dalam persamaan dasar akuntansinya, ya, ini. Perlengkapan bertambah 2.500.000 rupiah dan utang bertambah 2.500.000 rupiah. Ini karena sudah ada dua transaksi di sini, maka kita cari saldonya. Ini kas 20 juta tetap, ya. Perlengkapan sudah ada 2.500.000, peralatan 5 juta, utang sudah ada 2.500.000, modal 25 juta.
Hartanya kalau kita jumlahkan, ini kas 20 juta tambah perlengkapan 2.500.000 tambah peralatan 5 juta sama dengan 27.500.000. Kalau modal dan utang dan modal kita jumlahkan, ini utang 2.500.000, modal 25 juta, maka jumlahnya 27.500.000. Jadi sisi kanan, sisi kiri sama dengan sisi kanan. Masuk kita ke soal D. Diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar 2 juta rupiah. Kita analisis ya. Di kas bertambah karena menerima pendapatan 2 juta. Modal ya, modal kita jadi bertambah 2 juta. Di dalam persamaan kita lihat ya, ini kas 2 juta, modal 2 juta. Kita cari saldonya. Ini kas 20 juta tambah 2 juta sama dengan 22 juta. Perlengkapan tetap, peralatan tetap ya, utang tetap, dan modal 25 juta tambah 2 juta sama dengan 27 juta. Kalau kita jumlahkan ini, harta 22 juta tambah 2.500.000 tambah 5 juta sama dengan 29.500.000. Utang dan modal 2.500.000 tambah 27 juta sama dengan 29.500.000. Transaksi E. Salon Amanda telah menyelesaikan rias pengantin sebesar 3 juta. Baru dibayar 1 juta. Ya, berarti sisanya ada 2 juta. Masih akan kita terima. Karena dia masih akan diterima maka disebut namanya piutang. Maka kita lihat ini analisisnya. Kas bertambah 1 juta karena masih 1 juta tadi dibayar ya. Piutang bertambah 2 juta yang belum dibayar. Kemudian modal kita bertambah karena ada pendapatan kita 3 juta. Kita buat dalam persamaan dasar akuntansi ya. Kas 1 juta, piutang 2 juta, dan modal 3 juta. Kita cari selisihnya. Kas ini 22 juta tambah 1 juta sama dengan 23 juta. Piutang jadi 2 juta. Perlengkapan tetap 2.500.000. Peralatan 5 juta. Utang 2.500.000. Modal 30 juta. Masuk kita ke transaksi F. Salon Amanda membayar beban gaji Rp800.000, beban sewa Rp600.000, beban listrik dan air dan telepon atau disingkat dengan LAT Rp300.000. Analisisnya kas berkurang Rp1.700.000 karena sudah dijumlahkan tadi. Kemudian modal berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita membayar beban 1.700.000. Kita buat di dalam persamaan dasar akuntansinya ini. Kas berkurang Rp1.700.000 sebesar yang kita bayarkan. Ya, dan modal berkurang. Ini satu persatu saya buatkan. Ada beban gaji 800.000, beban sewa 600.000, beban lat 300.000. Jadi jumlah ketiganya ini sama dengan 1.700.000. Lalu kita cari saldonya. Ini kas 23 juta dikurang 1.700.000 sama dengan 21.300.000. Piutang tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang tetap. Modal berkurang dari tadi sudah 30 juta, sekarang dikurang 1.700.000 menjadi 28.300.000 rupiah. Dan kalau ini kita jumlahkan, Anda bisa mencoba bahwa sisi kiri sama dengan sisi kanan. Masuk transaksi G. Transaksi G. Ini ya.
Salon Amanda membayar utang atas transaksi tanggal 5 November 2013. Utang tanggal 5 November, ini tanggal 5 November. Tadi kita beli perlengkapan secara kredit 2.500.000. Di sini dibayar. Salon Amanda membayar utang atas tanggal 5 November 1 juta. Jadi artinya belum lunas itu. Ya, kita analisis. Oke. Kas berkurang 1 juta, utang berkurang 1 juta karena sudah kita bayar. Lalu kita lihat di sini, kas berkurang 1 juta, utang berkurang 1 juta. Cari saldonya, 21.300.000, kasnya dikurang 1 juta, menjadi 20.300.000. Piutang tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap. Utangnya jadi berkurang, 2.500.000 kurang 1 juta menjadi 1.500.000. Modalnya tetap. Ya, silahkan dicari nanti apakah masih tetap sama sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian transaksi yang berikut H ya. Pada tanggal 27 November, Salon Amanda menerima pelunasan piutang yang terjadi tanggal 17. Ini tanggal 17. Ada tadi piutang kita sebesar 2 juta. Nih. Menerima pelunasan sebesar 2 juta rupiah. Kita analisis. Ini kas bertambah 2 juta, piutang berkurang 2 juta karena sudah dilunasi. Dibuat di dalam persamaan. Kas berkurang 2 juta, piutang berkurang 2 juta. Ya, tidak menyinggung yang lain. Lalu kita cari saldonya. Kas menjadi 22.300.000, piutang kita nihil, perlengkapan tetap, peralatan tetap, ini 1.500.000 tetap, 28.300.000. Kalau kita jumlahkan harta sama dengan utang tambah modal. Transaksi yang terakhir, Nyonya Amanda menarik uang kas sebesar 5 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Ini kepentingan pribadi. Kita analisis. Kas berkurang 500.000, modal berkurang 500.000 ya. Karena sudah kita ambil modal kita 500.000. Lalu kita masukkan di persamaan dasar akuntansi ya. Nih, kas berkurang 500.000 dan modal berkurang 500.000 karena pengambilan prepaid. Kemudian cari saldonya. Kas 21.800.000 rupiah, perlengkapan 2.500.000 rupiah, peralatan 5 juta, utang usaha 1.500.000 rupiah, dan kemudian modal 27.800.000 rupiah. Kalau kita jumlahkan sisi kiri dan sisi kanan, pasti sama jumlahnya. Ini lebih cepat kita jumlahkan. Ini berarti ada ini 29.300.000 rupiah, 29. Ini 21 tambah 2 tambah 7,5 sama, yaitu 29.300.000 rupiah. Nah, demikian cara menyusun persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat untuk Anda dan untuk mencoba pemantapan daripada pengetahuan kalian. Ini ada saya buatkan kegiatan siswa. Yang pertama, coba ditulis dulu materinya di catatanmu. Kemudian ada soal yang kita buat dari halaman 52. Coba supaya disusun ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sekian dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih.